Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Karena Inter melihat keempat pemain tersebut punya potensi yang cukup baik untuk bisa masuk ke skuad utama Inter di masa yang akan datang. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Hari ini gua mau update beberapa kabar menarik dari klub favorit kita, Inter. Berita yang pertama teman-teman, seperti sirkus, itulah yang Brozovic posting di akun Instagramnya. Entah itu ditujukan untuk siapa, apakah untuk Inter, atau untuk Al Nassr, atau untuk situasi negosiasi yang menimpa dia ya, terombang-ambing jungkir balik seperti sirkus. Tapi yang pasti teman-teman, akhirnya deal tercapai di angka 18 juta. Brozovic juga sudah terlihat tiba di Paris ya untuk melakukan tes medis. Tapi ini gila banget sih teman-teman, tim sebesar Inter dengan pemain selevel Brozovic ya, yang sudah tampil di final Piala Dunia, main di final Liga Champion, pernah mendapatkan peringkat 3 Piala Dunia juga. Dengan sepak terjang sekeren itu aja dijual di harga 23 juta aja kita nggak sanggup teman-teman. Mesti nurunin harga ke angka 18 juta. Aduh, keterlaluan banget. Lalu berita yang kedua teman-teman, selain sirkus jungkir balik transfer Brozovic, Inter mengalami sirkus yang lainnya juga pada transfer Onana. Sebelumnya dikabarkan MU akan memberikan penawaran di hari Jumat yang lalu di angka 50 juta plus bonus. Sudah ditunggu-tunggu, bahkan sampai dengan hari Sabtu kemarin penawaran itu nggak datang juga. Dan bahkan nyebelinnya tadi malam ada berita dari Sky Sport teman-teman. Mereka memberitakan bahwa MU akan terkena sanksi dari FFP kalau sampai mengeluarkan uang 50 juta untuk membeli Onana. Oleh karena itu saat ini mereka mengincar kiper lainnya yang lebih murah, yaitu Justin Bijlow dari Feyenoord. Ada aja ngapain selama ini negosiasi kalau udah tahu nggak bakal sanggup ya. Inter kan sejak awal memang mematok harga tinggi untuk Onana. Ini gua khawatirnya manajemen atau Zhang ya tidak punya kemampuan negosiasi yang baik, akhirnya sama seperti Brozovic rela menurunkan harga. Aduh, jangan sampai deh. Kemudian lanjut untuk berita yang ketiga teman-teman, ini terkait sponsor utama jersey kita di musim depan. Menurut Tuttosport, setelah kontak antara Qatar Airways dengan Inter terputus, saat ini Inter intens bernegosiasi dengan Korean Air dan Wizz Air. Sejauh ini menurut Tuttosport, kedua perusahaan maskapai penerbangan tersebut adalah kandidat terkuat untuk menjadi sponsor utama jersey Inter musim depan dengan nilai 15-20 juta per musim. Aduh, semoga nggak zonk kayak Digital Beats ya teman-teman. Kemudian berita yang keempat, Milan Skriniar akhirnya menyampaikan salam perpisahan melalui Instagramnya. Dia bilang begini, selama beberapa tahun terakhir, Italia, Milano, dan San Siro telah menjadi rumah dan keluarga bagi saya. Di sanalah terdapat stadion yang kami bangun untuk merayakan Scudetto bersama. Ini adalah tempat yang saya pertahankan selama 6 musim. Terima kasih untuk seluruh kasih sayang dan antusiasme dari para fans yang diberikan kepada saya dan akan selalu saya kenang. Aduh, gue jadi teringat nih, Marotta pernah bilang ya, dia akan membeberkan sesuatu tentang Skriniar, tetapi ketika dia sudah resmi berpisah dari Inter. Waduh, ini ada drama apa nih di balik perpisahan Skriniar. Lalu berita yang kelima teman-teman, UEFA baru saja merilis 10 besar tim terbaik di abad 21 ya, berdasarkan koefisien poinnya. Dan Inter ada di peringkat 10, di deretan teratas ada Madrid, Munchen, MU, dan Chelsea. Kemudian lanjut, berita yang kelima datang dari penyerang favorit teman-teman yang selama membela Inter telah mencatat banyak gol dan assist, Joaquin Correa. Akhirnya resmi menikah dengan orang Italia ya, lebih tepatnya dengan anak Pierluigi Casiraghi, legendanya Lazio. Di pernikahan tersebut nih gue lihat foto-fotonya ada Lautaro Martinez dan Dybala. Sepertinya persahabatan mereka erat juga ya teman-teman. Setelah menikah gini teman-teman, dugaan gue ya, sama seperti manusia normal lainnya, pasti dia punya banyak kebutuhan untuk bayar listrik, bayar air, kemudian bayar kontrakan, belum lagi bayar uang sekolah anak. Itu berarti Korea akan membutuhkan banyak uang. Jadi rasa-rasanya akan sulit sekali kita melepas Korea ya. Belum tentu ada klub lain di luar sana ya yang sebaik Inter yang rela membayar gaji buta untuk Korea. Kemudian lanjut berita yang keenam, berita yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini. Inter secara resmi melepas bek muda binaan akademi sendiri ya, Lorenzo Pirola ke Salernitana.
Inter mendapatkan uang 5 juta dari penjualan ini. Wah, lumayan banget nih. Harusnya uang penjualan Pirola bisa dipakai untuk nebus Belanova sebetulnya ya. Belanova kan dijual di harga 7 juta, tinggal nyari 2 juta lagi. Tapi sayangnya Belanova udah terlanjur tanda tangan bergabung bersama Torino. Sejujurnya teman-teman, tadinya gue berpikir Pirola akan menjadi back masa depan Inter ya. Di Football Manager pun gue pakai Pirola, tapi ternyata Inter akhirnya memutuskan untuk melepas Pirola. Tapi untungnya teman-teman, ada beberapa pemain muda lainnya yang masih mendapatkan kepercayaan dari Inter, yaitu Valentin Carboni, Giovanni Fabian, Gaetano Oristanio, dan Pio Esposito. Mereka berempat rencananya musim depan akan dilepas ke klub lain ya, namun dengan status pinjaman, karena Inter melihat keempat pemain tersebut punya potensi yang cukup baik untuk bisa masuk ke skuad utama Inter di masa yang akan datang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.